inilah jadi apa yang Tuhan tunjukkan kepada manusia, yang manusia bisa lihat, kemudian dia bisa bernalar, ya berpersepsi, dia bisa mengambil kesimpulan, oh seperti ini rupanya apa yang terjadi di surga, ya. Jadi ini adalah apa yang dilihat oleh Musa dan orang-orang Israel ketika mereka bergerak pindah dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan. Mereka Tuhan berikan tabernakel, Musa bangun gitu ya. Nah, inilah contoh, inilah kiasan yang kita nyatakan. Jadi tabernakel itu adalah model duniawi bagi hal-hal surgawi. Tabernakel itu bukan alat surgawi, tetapi itu model ya bagi hal-hal surgawi. Jadi model bagi hal-hal surgawi, ya. Kayunya itu kayu yang tumbuh di kayu akasia yang tumbuh dari tanah, dari daerah sana. Emas yang digali dari hasil-hasil tambang emas yang dihasilkan. Peraknya juga begitu, saudaraku. Air kolam basuhan itu juga air biasa yang ada dari sungai ataukah dari mata air. Itu semua adalah barang-barang duniawi, tapi dibikin model, dibikin sebagai ilustrasi oleh Tuhan untuk Musa dan orang-orang Israel, dan kita yang belajar sekarang ini tahu bahwa hal-hal surgawi itu mirip dengan model ini atau sama dengan model ini, ya. Jadi the tabernacle is a blueprint of heaven. Ya, jadi ini adalah cetak birunya. Kalau kita nanti pengen tahu surga kayak apa, ini kita belajar tabernakel, maka kita akan tahu surga itu apa. Oke? Nah, yuk kita lihat. Pola awal dari pewahyuan perjanjian baru berasal dari keimaman Lewi dan rencana tabernakel yang Elohim berikan kepada Musa. Jadi pewahyuan perjanjian baru itu polanya perencanaan keselamatan kita dalam Yeshua HaMasyiah, penebusan kita oleh Yeshua HaMasyiah, itu saudaraku berpangkal dari kehidupan tabernakel. Ada keimaman Lewi, dan ada tabernakel dengan bagian-bagiannya, perkakas-perkakasnya gitu ya. Nah, itulah pola awal dari pewahyuan perjanjian baru. Perjanjian baru tidak mungkin ada kalau tidak pernah ada tabernakel dalam perjanjian lama. Oke? Karena tabernakel adalah gambaran surga. Sedangkan perjanjian baru kelak adalah menyatakan penggenapannya dari apa yang dilakukan dalam tabernakel itu, saudara. Nah, jadi apa yang harus terjadi dalam hubungan manusia dengan Bapa surgawi, yaitu sebuah pendamaian oleh darah anak domba, Yeshua HaMasyiah adalah penggenapannya. Jadi perjanjian baru, pewahyuan perjanjian baru itu berasal atau berpangkal dari keimaman Lewi dan rencana tabernakel yang Elohim berikan kepada Musa. Oke? Untuk menjelaskan dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari doktrin penting perjanjian baru, ada banyak doktrin soteriologi, keselamatan, ya, ada doktrin, banyak macam doktrin, saudaraku, ya. Pertama-tama kita harus temukan gambar atau ilustrasi terkait hal itu. Ya, doktrin tentang apa? Doktrin tentang ketuhanan Kristus, doktrin tentang apalagi tentang Roh Kudus, doktrin tentang apa saja, itu kita harus temukan dalam gambar atau dalam ilustrasi di tabernakel. Ini jadi luar biasa, saudara-saudaraku. Berarti puji Tuhan kita punya gereja namanya Gereja Betel Tabernakel, ya, sehingga kita diharapkan orang-orang yang berasal dari Gereja Betel Tabernakel, maaf kalau saudara yang bukan berasal dari Gereja Betel Tabernakel, kita itu harusnya punya kelebihan. Kita memahami tabernakel lebih daripada mereka yang tidak ada dalam nama Gereja Betel Tabernakel. Karena itu, saudaraku yang belum belajar tabernakel, sudah ada videonya dalam pelajaran saya yang lalu. Saudara-saudara yang baru bergabung, silahkan belajar dari YouTube. Oke, nah kemudian saudara, banyak dari apa yang Elohim maksudkan dalam keimaman dan dalam tabernakel
masih tetap terselubung bagi banyak orang Kristen, ya. Nah, jadi Dr. Fred Childs itu juga menyatakan masih banyak yang terselubung bagi banyak orang Kristen, ya. Oke, karena kita kurang sadar akan kuasa dan pewahyuan yang besar yang ada dalam ilustrasi dan penampilan kembali PL, maka kita kurang mengenal subjek-subjek dan istilah-istilah kitab suci yang telah kita punyai, ya. Baik ketepatan ini kurangnya, punyai. Baik ketepatan dan maknanya yang spesifik, ya. Artinya apa, saudaraku? Ini contohnya aja. Di antaranya adalah kata-kata penyembahan, kata-kata pujian dan kemuliaan. Penyembahan, pujian, dan kemuliaan. Kata-kata ini tidak pernah bisa saling dipertukarkan. Penyembahan ya penyembahan. Penyembahan itu artinya kita datang kepada Tuhan dan mengakui siapa Dia dan siapa Dia dan sifat-sifatnya gitu. Jadi kita kagum, kita mengeluarkan perkataan-perkataan dalam hati yang tertunduk sujud menyatakan Tuhan Engkau mulia, Engkau ajaib. Ya. Tapi pujian adalah sesuatu yang diungkapkan karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang satu penyembahan adalah karena keberadaan Tuhan, tapi pujian adalah karena tindakan Tuhan. Kebaikannya mengasihi kita memuji. Jadi ini beda. Banyak orang nggak bisa membedakan antara penyembahan dan pujian, ya. Penyembahan adalah karena keberadaan Tuhan. Kita ciptaan, Dia Sang Maha Pencipta, maka seharusnya lah kita sujud menyembah. Gitu. Dia memang Tuhan kita. Tapi pujian kita berikan karena Dia bertindak kebaikan-kebaikan kita, mengasihi kita tanpa syarat, ya. Lalu kemuliaan itu artinya lah yang indah, yang mulia dari Tuhan. Itu miliknya Tuhan sendiri. Yang ketika kita mengalami seharusnya kita persembahkan lagi bagi Dia. Itu bukan hak saya menerima kemuliaan. Hanya Tuhan yang layak menerima kemuliaan. Tapi nanti dari pihak Dia akan bilang begini, "Nak, kan engkau anak, maka engkau pun ada dalam kemuliaan ini." Itu, saudara. Jadi ini tiga istilah yang nggak bisa dipertukarkan. Kata-kata ini tidak pernah bisa saling dipertukarkan karena mereka masing-masing punya makna yang spesifik, saudara. Oke, makna yang spesifik, makna yang tertentu, ya. Oke, nah, saudara bisa paham ya bedanya penyembahan, pujian, dan kemuliaan, ya. Oke, ini glory, praise, and worship. Ini tiga kata yang nggak bisa saling dipertukarkan, ya. Saya mau memuji Tuhan, itu di dalamnya udah ada worship, udah ada pemuliaan. Nggak bisa. Kalau praise ya praise aja. Tapi kalau ketiga-tiganya kita pakai, maka itu tiga hal yang terjadi. Kita memberi kemuliaan yang seharusnya memang dimiliki oleh Tuhan, ya. Kemudian kita berikan pujian karena Tuhan itu berbuat baik dan mengasihi. Lalu kita menyembah Dia karena Dia Tuhan, kita ciptaannya, gitu. Oke, saudara. Baik, lanjutkan ya. Oleh karena itu, kita akan gunakan keimaman Lewi dan pola tabernakel sebagai gambaran dan ilustrasi untuk menyatakan kepada gereja kuasa dan pengertian yang Elohim inginkan untuk kita miliki. Saudara, kita gunakan sekarang ilustrasi dari keimaman Lewi dan pola tabernakel itu sebagai ilustrasi, sebagai gambaran untuk menyatakan kepada gereja kuasa dan pengertian yang Elohim inginkan untuk kita miliki sebagai gereja. Kita bisa miliki kuasa, kita bisa memiliki pemahaman mana yang jadi maunya Tuhan untuk kita laksanakan dalam hidup ini. Sebagaimana kita baca, kita akan menyadari bahwa dari ayat-ayat dalam Ibrani 8 ayat 1-5 ada bagian-bagian yang diwarnai kuning. Hal ini digunakan hanya untuk menekankan pola-pola kuncinya, gitu ya, pola-pola kuncinya. Coba kita baca ya Ibrani 8 ayat 1. Jadi sorry ini dulu. Ya.
Keimaman Lewi dan pola tabernakel sebagai gambaran dan ilustrasi. Saudara, ini artinya apa? Ini dia. Keimaman Lewi ini jadi gambaran nanti ya, gambaran. Ini gambaran apa sih? Pasti gambarannya Yesua gitu ya. Dan tabernakel ini juga jadi gambaran ya, ada banyak peralatan di dalamnya. Itu jadi gambaran, jadi ilustrasi bagi kita bagaimana kita menyikapi sebuah kehidupan sebagai gereja yang menerapkan semua aturan-aturan yang ada dengan telaten, dengan konsisten, sehingga kita menampilkan hal-hal yang indah dalam dunia ini. Oke. Kita baca sekarang Ibrani 8 ayat 1 sampai 5. Ayat 1 dan 2. Adapun kesimpulan dari semua yang dibicarakan itu ialah kita sekarang punya seorang imam besar yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha agung di surga. Jadi ada imam besar yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha agung di surga. Seorang pelayan tempat suci dan tabernakel sejati yang telah dibangun oleh Yahweh dan bukan oleh manusia. Jadi ada siapa dia imam besar ya? Kita memiliki imam besar. Siapa itu? Ternyata dia itu adalah pelayan tempat suci dan tabernakel sejati. Jadi bukan tabernakel yang di bumi, tapi tabernakel yang di surga. Memang nggak ada bentuknya di sana, ada kemahnya dan sebagainya. Mungkin tidak ada, saudara-saudara. Tapi semua pola itu ada di sana, saudara-saudara. Nanti sekarang kita nggak bisa melihat, tapi nanti kita bisa melihat. Sekarang kita melihatnya seperti bentuk-bentuk yang ada di gambar itu, yaitu tabernakel. Tapi di surga mungkin apa yang disebut kolam baswa, nanti kita lihatnya laut kaca gitu, saudara. Lalu apa yang disebut pelita emas, mungkin kita melihatnya obor-obor, ada 7 obor. Ya, saudaraku. Jadi mungkin tidak sama persis seperti ada tirai, ada tabir, ada tiang-tiang pintu gerbang, ada tiang-tiang pintu kemah. Mungkin enggak persis begitu, Bapak Ibu dan saudara. Itu tabernakel sejatinya ya, apa yang ada di surganya mungkin enggak persis begitu, tapi polanya itu sama, saudara-saudaraku. Dan yang kita miliki imam besar itu adalah seorang pelayan tempat suci dan tabernakel sejati. Tabernakel sejati itu di dalam surga yang telah dibangun oleh Yahweh dan bukan oleh manusia. Ya, kalau tabernakel yang di bumi kan Besaliel dan Aholiab yang membangun ya dan di bawah perintahnya Musa. Lalu ayat 3 dan 4-nya. Karena setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan persembahan dan kurban. Maka dia juga, ini artinya imam besar kita itu Yesua ya. Yesua juga perlu mempunyai sesuatu yang dapat dia persembahkan. Sebab sesungguhnya jika dia berada di bumi, maka dia sama sekali tidak akan menjadi seorang imam. Sebab sudah ada imam-imam yang mempersembahkan persembahan berdasarkan Taurat. Kalau Yesua mengerjakan keimamannya di bumi, itu di bumi udah banyak imam-imam. Kalau Pak Yesua nggak hadir di tabernakel zaman Musa, tuh Yesua nggak hadir sebagai imam. Dia diwakili oleh Harun dan anak-anaknya di sana, gitu ya, sudah ada imam. Tapi untuk tabernakel sejatinya, untuk alam spiritualnya, dialah imam besar kita, saudara-saudara. Dialah pendamaian kita, saudara-saudara. Yang mempersembahkan persembahan berdasarkan Torah itu adalah imam-imam, tapi yang mempersembahkan persembahan di tempat maha kudus di surga adalah Yesua kita. Ya, coba pola berikutnya ayat 5. Yang melayani menurut contoh dan bayangan dari apa yang ada di surga. Jadi imam-imam itu melayani menurut contoh dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sebagaimana yang telah diperintahkan kepada Musa oleh Tuhan ketika hendak mendirikan tabernakel. Sebab Elohim berfirman, perhatikanlah agar engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah diperlihatkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi Musa diajak naik ke gunung, lalu di Sinai itu Musa diperlihatkan tabernakel surgawi. Musa melihat bentuknya seperti itu, ya. Lalu ketika dia turun ke bumi, yang dia gambarkan, blueprint-nya adalah kayu-kayu yang ada dari bumi,
emas yang digali dari yang didapat dari hasil penggalian-penggalian, kemudian perak-perak, tembaga-tembaga, dan siapa yang nanti akan mengerjakan semua itu? Dia angkat Besaliel dan Aholiab, dan dibantu oleh para ahli-ahli lainnya yang membantu. Jadilah tabernakel itu dengan semua perkakasnya, mulai dari tabut perjanjian, mezbah dupa, meja roti sajian, kaki pelita emas, kemudian ada bejana pembasuhan, mezbah korban bakaran, kemudian ada tudung-tudungnya dari tabernakel, ada tenda-tendanya dari tabernakel, ada tirai-tirai, baik untuk pagar halaman maupun untuk pintu gerbang, untuk pintu kemah, dan ada tabir untuk pembatas antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Itu semua dikerjakan oleh manusia, ya. Tapi Musa melihatnya, gambarannya itu dia lihat di surga waktu dia diajak naik ke atas Gunung Sinai itu. Dia melihat sebuah gambaran di surga. Nah, inilah yang kemudian kita lihat ya. Selanjutnya, ayat berikutnya. Sudah selesai sampai ayat 5 tadi ya. Nah, ayat 5. Jadi ayat 5, para imam itu melayani menurut contoh bayangan dari apa yang ada di surga. Ya, kita disuruh membuat semuanya itu menurut contoh yang tadi diperlihatkan yang ada di surga. Jadi ada bagian-bagian yang diwarnai kuning tadi itu adalah untuk menekankan pola intinya ya. Tabernakel yang didirikan Musa di padang gurun itu mengikuti pola tabernakel di surga. Elohim memerintahkan Musa mengikuti pola itu secara tepat. Sebab tabernakel di padang gurun hanyalah perwakilan dari tabernakel sesungguhnya. Ya, nanti itu. Yang Elohim dirikan di surga. Setiap perbedaan itu akan menyimpang dari rencana yang Tuhan berikan kepada Musa. Dan kita tidak akan pernah memiliki pola yang akurat kalau terjadi perbedaan. Prinsip ini sama dengan yang terjadi hari ini, bahwa kita diberitahu untuk tidak menambah atau mengurangi perkataan nubuat. Ya. Tapi kalau sampai terjadi perbedaan, ada perkataan nubuat yang ketika ditranslasi jadi perbedaan, gitu, saudaraku, itu nanti dalam pelajaran tentang bibliologi itu akan diajarkan mengapa sampai itu bisa ditolerir gitu ya. Oke, nah saudaraku, kalau saudara melihat dalam terjemahan Alkitab tentunya masih banyak kekurangan dan itu bisa ditolerir karena apa? Karena prinsipnya begini saudaraku, kita percaya Alkitab itu tanpa salah pada naskah aslinya. Tapi dalam salinannya bisa terjadi orang yang menyalin itu dari sumber yang sudah rusak, sehingga ada kata yang kurang, dia salinnya yang kurang itu, sisanya itu yang dia salin gitu saudara. Mem, ya, huruf mem itu seperti ini, saudara, mem itu seperti ini. Kalau tinggal ininya doang, itu seperti res, saudaraku. Yang bawahnya itu udah hilang, itu seperti huruf res. Nah, itu yang menyebabkan Ismail jadi Israel, memnya hilang. Nah, jadi yang menyalin akhirnya salah gitu ya. Tapi mengapa itu dimaklumi? Nah, ini ilustrasinya begini, saudaraku. Mengapa kita memaklumi Alkitab yang kita pegang, Alkitab yang kita baca, yang masih banyak kekurangannya? Itu hasil terjemahan, bukan cuma disalin dari bahasa ini ke bahasa tetap itu, bahasa Ibrani ke bahasa Ibrani disalin lagi, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan pula ke dalam bahasa Indonesia. Hasil salinan aja bisa ada salah, apalagi hasil terjemahan. Nah, tapi kenapa kok Alkitab yang hasil terjemahan ini kok dipakai sih oleh gereja? Kan kalau salah kan bisa repot. Kata kitab Wahyu tadi nggak boleh menambah, nggak boleh mengurang. Kita baca dulu ayatnya ya. Wahyu 22 ayat 18-19. Sebab aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengarkan perkataan nubuat kitab ini. Jika seseorang menambahkan sesuatu kepada kitab ini, maka Elohim akan menambahkan bencana-bencana kepadanya, seperti yang telah tertulis di dalam kitab ini. Dan jika seseorang membuang sesuatu dari perkataan-perkataan nubuat ini, maka Elohim akan membuang haknya atas kitab kehidupan. Kota kudus itu hak. Dan apa yang telah tertulis ini. Nah,
Saudara, apakah kita adalah orang yang membuang sesuatu dari perkataan kitab nubuat ini? Saya mau katakan tidak. Bukan kita yang membuang ayat, bukan kita yang menyalahi ayat dan menerjemahkan salah. Itu ya. Bukan kita yang membuat itu. Karena apa? Karena kita tidak ada hubungan dengan naskah asli. Orang yang menghilangkan naskah asli itu sengaja, kemudian menyalin tanpa mengambil seluruhnya, ya, tapi benar-benar menghilangkan. Itulah orang yang disebut dalam video ini. Kita menerima dari naskah-naskah salinan, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mengapa kok masih bisa dipakai? Jadi pakai ilustrasi ini, saudara-saudaraku. Kalau saudara membeli gula ke pasar 1 kilo, saudara-saudaraku, saudara akan bayar harganya dan saudara akan terima. Persoalannya, mengapa saudara percaya bahwa gula itu 1 kilo yang telah ditimbang oleh pedagang itu? Padahal, kalau saudara coba timbang, saudara pergi ke Jenewa, di sana ada timbangan yang paling persis di seluruh dunia, saudara. Itu nggak ada kurang 1 miligram pun, nggak ada kurang, nggak ada lebih, nggak ada, persis. Saudara bawa ke sana, ditimbang, ternyata cuma 900, mestinya 1 kilo, cuma 980 gram. Jadi kurang 20 gram. 1 kilo kan 1000 gram. Kurang 20 gram. Apakah saudara akan komplain kepada toko itu? Ya, saudara beli 1 kilo, ya udah dipakai. Saudara nggak usah pergi ke Jenewa untuk mengukur yang benernya. Pun kalau saudara, ya, saudara nggak usah pergi ke sana. Saudara percaya saja, gitu kan? Nah, itulah yang terjadi dengan Alkitab kita. Ini hasil terjemahan, hasil salinan, dan bisa saja penulisan dan salinan yang ada di sini, terjemahan yang ada di sini, ada kekurangannya. Tapi kita percaya, kita pakai ini. Sama seperti waktu saudara beli gula 1 kilo. Saudara nggak mungkin berdebat dengan pedagang yang bilang, ini beneran nih 1 kilo? Gua nggak percaya ah. Lah, nggak percaya gimana sih? Gua punya timbangan. Enggak, gua nggak percaya. Saudara pakai timbangan saudara. Ternyata benar juga 1 kilo. Nah, timbangan saudara juga nggak benar. Sebab yang paling benar timbangannya ada di Jenewa ini. Itu yang apa namanya? Kemudian semua timbangan-timbangan di seluruh dunia ini dari setiap negara diterak ke sana, disamakan. Tapi dari setiap negara yang coba disamakan, ketika dibawa lagi ke negara kita, karena gravitasi, karena apa? Beda, saudaraku. Nggak sama seperti yang ada di sana, ya. Walaupun di sana disamakannya di alam, di ruang hampa gitu, saudaraku, ya. Tapi ketika datang ke Indonesia, udah beda lagi ukurannya, saudaraku, ya. Lalu di Indonesia punya teraan, semua timbangan-timbangan dari provinsi berdatangan dari litera, disamakan. Provinsi menerakkan dari kabupaten-kabupaten. Kabupaten punya timbangan untuk menerakkan ke kecamatan-kecamatan. Kecamatan untuk menerakkan ke kelurahan-kelurahan. Dan kelurahan ke pasar-pasar. Setiap orang yang punya timbangan. Apakah bisa sama, saudaraku? Ya, tidak mungkin sama. Tapi bisa dipakai gula itu, ya. Itu ilustrasinya, saudaraku, mengapa kita menerima terjemahan, ya. Oke, kita lanjutkan. Segala yang terlihat, ini udah beda ya. Segala yang terlihat berasal dari yang tak terlihat. Jadi Elohim memberi kita pola dalam dunia natural untuk menolong kita memahami hal-hal yang ada dalam dunia spiritual. Jadi dengan hadirnya tabernakel dan kemudian bait suci dan gereja, itu merupakan apa yang Elohim tunjukkan di dunia natural bagi kita untuk memahami hal-hal yang sebetulnya ada di dunia spiritual, di kerajaan Elohim, di kerajaan Tuhan kita Yesus HaMashiach. Jadi pusat penyembahan perjanjian lama itu terfokus pada tabernakel di padang gurun. Nah, ini pusat penyembahan perjanjian lama, walaupun ada di padang gurun, tapi ada pusat penyembahan orang-orang Israel zaman itu, ya, yaitu tabernakel ini. Mempelajari tabernakel hari-hari ini dapat membuat kita mengajar secara tepat doktrin-doktrin sebagai berikut, misalnya doktrin Elohim yang esa dan benar, ya.
Elohim yang esa dan benar itu doktrin itu bisa kita pelajari dari tabernakel. Kita dapatkan dari tabernakel. Lalu doktrin tentang kepenuhan Roh Kudus itu kita bisa pelajari dari pelajaran tabernakel. Baptisan dalam nama Yesua itu kita bisa pelajari dalam pelajaran tabernakel. Juga memberi jalan bagi kita untuk dipimpin pada kesembuhan, pada mujizat, pada pelepasan, dan pekerjaan-pekerjaan ajaib Elohim lainnya. Jadi pelajaran tabernakel ini bisa menggiring kita ya pada jalan menuju kesembuhan ilahi, kepada mujizat-mujizat, kepada pelepasan dan ajaib Elohim lainnya. Kalau kita belajar tabernakel dengan serius, kita dapatkan berkat-berkat yang sangat luar biasa ini. Nah, Yesua ternyata menggenapi setiap bagian dari tabernakel. Setiap bagian dari tabernakel itu penggenapannya adalah Yesua. Tiap uraian perkakasnya misalnya itu menjelaskan Yesua, baik sebagai domba yang dikurbankan maupun sebagai imam besar. Jadi tabernakel itu menunjuk pada pribadi yang akan datang, yaitu Hamasyah Yesua. Tabernakel bukan saja memberi kita potret tentang Yesua dan kebenarannya, tapi juga menunjukkan kepada kita jalan bagi doa kita yang kelak dijawab Tuhan. Kalau saudara belajar tabernakel, kita bukan hanya bisa melihat gambar Yesua dan kebenaran-kebenaran Yesua, tapi kita punya keyakinan bahwa doa kita itu adalah doa yang didengar oleh surga dan dijawab sebab didoakan dalam nama Tuhan Yesua HaMashiach. Itu saudara-saudaraku. Ya, kalau kita belajar tabernakel kita bisa dapatkan hal itu. Oke, jadi Yesua adalah ya imam besar kita. Yesua adalah kurban kita, domba yang dikurbankan bagi kita. Yesua adalah air pembasuhan kita. Yesua adalah terang kita. Yesua adalah roti hidup kita. Yesua adalah bau harum kita, saudara-saudaraku. Ya, Yesua adalah jalan kita kepada Elohim, tabir yang terbaik. Yesua adalah pendamaian kita, Ya, ini pendamaian kita. Dan Yesua adalah tutup pendamaiannya atau tutup anugerah, ya. Tahta anugerah bagi kita. Tahta dari Elohim, tahta anugerah bagi kita. Persis, ya. Oke, saudaraku, jadi begitu kita lihat tabernakel, kita sedang melihat Yesua. Oke,